Yuk. Ya, masuk. Selamat datang, Mbak. Waalaikumsalam. Oh iya, Mbak, silakan duduk. Ya, terima kasih Pak. Saya senang kita bisa bertemu lagi hari ini. Gimana perasaan Anda untuk hari ini? Ya baik Pak. Pada hari ini saya merasa agak bingung sih Pak. Banyak hal yang terjadi di kehidupan saya dan sering menjadi saya susah untuk mengendalikan emosi saya. Terima kasih sebelumnya sudah pengen berbagi perasaan yang Anda rasakan pada hari ini. Anda tahu, seringkali perasaan itu bisa terkait dengan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya pernah Anda rasakan. Mungkin kita nggak sadar sepenuhnya. Bisa ceritakan lebih lanjut tentang situasi dan kondisi yang membuat perasaan Anda berbeda pada hari ini? Jadi gini Pak, saya sih merasa terjebak ya Pak. Misalnya tuh saya kalau sering sendirian, saya sering merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Lalu terutama tuh saat menghadapi situasi yang baru yang belum pernah saya temui Pak. Oh iya, iya. Menarik sih. Pernah nggak Anda merasakan kecemasan ini sebelumnya dalam hidup Anda? Terutama mungkin di masa kecil atau ketika mengalami sesuatu yang memiliki ikatan yang cukup kuat. Menurut saya sih pada saat saya di masa kecil saya dulu Pak, orang tua saya tuh terlalu keras kepada saya. Itu bisa jadi salah satu faktor penting yang kerap kali cara kita bereaksi pada masa lalu bisa membentuk pola dalam pikiran kita, terutama dalam pikiran bawah sadar kita, lalu bisa terbawa hingga kita dewasa. Menurut Anda, apakah ada kesamaan antara apa yang Anda rasakan saat kecil dan pada perasaan Anda pada saat sekarang ini? Sepertinya saya selalu merasa tidak cukup baik Pak. Rasanya seperti tidak bisa pernah memenuhi harapan yang mereka inginkan terhadap saya, dan saya jadi takut untuk membuat suatu kesalahan. Oke. Sangat menarik bahwa perasaan ini masih ada sampai sekarang. Dalam pendekatan psikoanalisis, kita melihat bahwa perasaan-perasaan ini bisa terbentuk dari ketidaksadaran kita yang tersimpan cukup lama. Lalu kadang terkait dengan sosok yang tegas ataupun otoritas dalam keluarga kita yang pada saat kita kecil, seperti orang tua contohnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah perasaan ini mempengaruhi cara Anda ketika menghadapi orang lain di masa sekarang? Mungkin iya sih Pak. Saya sering merasa cemas ketika dihadapkan dengan figur otoritas atau dalam situasi yang mengingatkan saya pada suatu tuntutan itu. Terima kasih telah berbagi melalui proses ini. Kita mungkin akan mencoba lebih dalam lagi bagaimana pengalaman masa lalu Anda mempengaruhi Anda melihat diri Anda sendiri. Kita juga akan menggali bagaimana kita akan bisa mengatasi pola ini dan mencari rasa aman dalam diri Anda. Sepertinya ada pola yang terbentuk sejak Anda kecil yang masih berpengaruh hingga masa sekarang. Apakah Anda pernah merasa bahwa ekspektasi dari orang-orang di sekitar Anda mempengaruhi Anda dalam cara Anda memandang diri Anda sendiri? Ya, sangat ini sih Pak, berpengaruh sama saya. Karena saya merasa apa yang orang lain harapkan dari saya itu sering kali lebih penting daripada yang sebenarnya saya inginkan. Itu membuat saya sering merasa terbebani Pak. Ya, menarik. Dalam psikoanalisis kita menyebut ini sebagai introjeksi atau kecenderungan untuk menginternalisasi atau ingin memandang ekspektasi dari luar hingga menjadi bagian dari diri kita. Anda mungkin merasa seperti suara orang lain itu menjadi bagian dari suara hati Anda atau suara batin Anda. Bagaimana perasaan Anda jika Anda mendengar suara-suara seperti itu? Rasanya sih aneh Pak, tetapi ada benarnya juga. Saya sering mendengar suara di kepala saya seolah menilai atau mengkritik setiap keputusan yang saya ambil. Jadi saya terlalu takut untuk melakukan suatu hal itu Pak. Itu adalah langkah yang sangat baik untuk mulai mengenali diri Anda. Coba kita gali lebih dalam. Apakah ada sosok tertentu yang terlintas dalam
kepala Anda atau pikiran Anda ketika Anda merasa cemas atau merasa harus melakukan semua hal secara sempurna? Ya mungkin figur ayah saya Pak, beliau selalu menuntut yang terbaik dari diri saya, dan ketika saya tidak sesuai dengan harapannya kepada saya merasa sangat kecewa pada diri saya sendiri. Sepertinya kalau kita lihat sosok ayah Anda ini punya pengaruh besar dalam pikiran dan perasaan Anda pada masa sekarang. Dalam psikoanalisis, kita sering melihat bagaimana hubungan awal kita dengan orang tua itu bisa membentuk superego, atau bagian dari diri kita yang menetapkan standar ataupun aturan-aturan yang mengenai diri kita. Lalu bagaimana menurut Anda, apakah rasa cemas ini terkait dengan ketakutan Anda? Apakah rasa cemas ini terkait dengan ketakutan Anda dan takut untuk mengecewakan ayah Anda? Mungkin bisa jadi ya Pak, saya tidak pernah ingin untuk mengecewakannya. Meskipun sekarang saya tahu bahwa saya tidak bisa selalu memenuhi semua harapan yang dia harapkan kepada saya, tetapi saya rasa cemas itu tidak akan bisa hilang dari saya. Itu hal yang wajar. Rasa cemas itu mungkin berasal dari keinginan Anda untuk mendapatkan validasi ataupun penerimaan dari luar dan rasa aman ketika Anda di masa kecil. Banyak dari kita membawa harapan-harapan masa lalu ini hingga kita dewasa. Tanpa sadar, pernahkah Anda mencoba untuk mendengarkan suara hati Anda atau suara batin Anda dan berbicara kembali pada diri Anda, seolah Anda berdialog dengan bagian dari diri Anda yang lain? Apakah Anda masih setuju untuk mencari penerimaan dari luar itu? Nggak pernah sih Pak, kedengarannya terlalu aneh, tetapi mungkin menarik untuk saya coba. Saya merasa seperti bagian dari diri saya yang lebih muda masih sangat takut dan ingin sekali untuk diterima. Itu langkah yang baik. Bayangkan diri Anda yang masih kecil ada di sini bersama Anda. Anda bisa mencoba berbicara padanya dan menawarkan sebuah kepastian yang mungkin dulu dia butuhkan. Ini bagian dari proses menerima diri kita yang sangat utuh. Termasuk bagian dari diri kita yang rapuh. Apakah Anda ingin mencoba memikirkan hal ini untuk sesi yang mendatang? Saya sih ingin ya Pak, mungkin ingin kita bisa menerima bagian dari diri saya yang masih merasa takut dan cemas. Saya bisa belajar mencoba melepaskan beban itu. Saya setuju. Itu pemikiran yang bijaksana. Kita akan terus menggali bagaimana ekspektasi yang Anda internalisasi atau yang Anda buat dalam diri Anda ini mempengaruhi hidup Anda yang sekarang. Saya juga ingin kita perlahan menemukan cara-cara yang baru agar Anda bisa mengenali dan memenuhi kebutuhan diri Anda tanpa selalu merasa terbebani dari banyaknya harapan orang lain yang diberikan kepada Anda. Apa yang Anda rasakan setelah refleksi ini? Rasanya saya seperti berada di langkah awal untuk menuju kebebasan. Saya merasa ada suatu harapan untuk memahami diri saya secara lebih baik dan mendalam. Baik, mungkin kita dapat bertemu lagi pada sesi yang akan mendatang dan menggali lebih dalam atas persoalan yang telah Anda alami. Terima kasih sebelumnya untuk Anissa. Untuk sesi konseling ini mungkin kita bisa atur jadwal lagi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih.